Tawi itu. Oke, baik. Saya jawab yang pertama dulu ya. Itu dari kalam muhakkik tadi itu di halaman berapa? 17. 17 ya. Oke, Iya. saya buka di halaman 17. Monggo. Ini halaman 17. Coba sambil di on cam kan. Biasa kan Mukimat juga minta data kan. Ya. Dimintai data balik gak bisa, alasan mati lampu, genteng bocor, belum berak. Jangan dibocorin di Di situ ada gitu alasannya. wa amma ba'd lamma kana hadzal kitab al-marsum bi abna'il imam fi Misr wa Syam linasabati asrihi bi ansabi alil bait An-Nabawi As-Sayyid Syarif Abu Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Ibrahim Tabataba Ibn Ismail Ad-Dibaj Ibn Ibrahim bin Hasan Al-Musanna Ibn Al-Hasan As-Sibit Ibn Al-Imam Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kana min fudala'il Hasanain Husainain ya. Min ahli Baghdad. Sya'iran adiban fadlan ala kaunihi nasaban muhitan bi ansabi alul bait tuwfi sana tis'i wa tis'in wa mi'ah hijriyah yarhamhullah. Di sini kan disebutkan tahun wafatnya tahun 199 gitu ya. Sedangkan di covernya wafatnya 478 kan begitu. Betul. Lalu apakah benar tahun wafatnya yang dituliskan di halaman 17 ini itu mengarah kepada Abu Muammar Yahya ini? Ya kan? Sedangkan apa namanya di covernya tidak sama gitu, 478. Nah, sekarang kita coba hitung-hitungan dulu. Ini kan tahun wafat nih, bukan tahun lahir ya. Ingat nih, bukan tahun lahir ya, tahun wafat. Betul nggak? Kalau tahun wafat berarti bisa kemungkinan beliau ini katakanlah hidup normalnya 50 tahun lah kita ambil. Berarti beliau lahir tahun 149, betul? Iya, iya. Kalau misalkan beliau ini hidupnya cuma 50 tahun ya. Berarti beliau lahir tahun 149 Hijriah. Dari ketika menyebutkan nama Abu Muammar Yahya itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib, itu kurang lebih ada 10 sampai 11 nama, 11 generasi. Mungkinkah dari 10 atau 11 generasi, 10 lah katakan, 10 generasi itu dengan durasi 149 tahun? Itu logis loh. Coba. Itu kan saya sebutkan ya. Tolong bantu dihitung ya. Abu Muammar Yahya bin Muhammad 1, bin Qasim 2, bin Muhammad 3, bin Ibrahim Tabataba 4, bin Ismail Ad-Dibaj 5, bin Ibrahim 6, bin Hasan Al-Musanna 7, bin Hasan As-Sibit 8, bin Imam Ali bin Abi Thalib 9, afwan. Nah, dari 9 generasi itu mungkinkah 9 generasi itu durasi waktunya 140 tahun, 149 tahun. Atau kita kenakan 150 tahun. 9 generasi loh. Berarti kalau kita bagi normal 150 bagi 9 itu bisa 16 atau 17 tahun. Jadi setiap ayah punya anak umur 16 atau 17 tahun. Setiap ayah punya anak umur 16 atau 17 tahun. Sampai 9 generasi. Bisa dipahami nggak? Nggih. Nah, bagaimana cara Anda menanggapi itu? Soalnya ini pertama dalil saya. Yang kedua, saya baca di kitab buku tulisan Imaduddin itu, dia menukil salah satu kitab yang mana ada di abad keempat. Sebentar. Di situ menyebutkan kalau tidak salah Ismail bin Ibrahim Tabataba. Sebentar. Mungkin antum juga ada baca. Nggih. Sebentar. Nah, ini Kitab Muntaqilatut Thalibiyah, karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir ibnu Tabataba, wafat 400 tahunan. Sedangkan Abu Ismail Ibrahim bin Nasir ini Ibn Tabataba ini, itu kalau kita lihat dari halaman 17 itu, ingat ya namanya, tolong diingat namanya. Siapa tadi itu namanya?
Ibrahim Toba-Toba. Enggak yang tadi Anda sebut barusan. Abu Ismail. Abu Ismail Ibrahim. Ya. Abu Ismail. Jadi Ibrahim punya anak nama Ismail. Abu Iya, Ismail iya. Ibrahim bin Nasir. Nah, coba antum lihat. Kalau ini kan wafatnya tahun 400 Hijriah di kitab Al-Muntakil Tolibiyah itu pengarangnya. Coba kita lihat di ya Allah Karim. Abnaul Imam. Abu Ismail Ibrahim. Nah, di sini ada Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Ibrahim bin Ismail. Ya kan? Oh iya, iya. Bin Ibrahim lagi, bin Ismail ad-Dibat bin Ibrahim. Berarti ini apa namanya? Apanya Muhammad apanya Abu Muammar Yahya ya? 1 2 3 4 5. Berarti buyutnya. Di atas buyut apa namanya? Di atas buyut apa? Iya buyut tetap. Buyut tetap ya. Nah, berarti itu buyutnya daripada Imam Abu Muammar Yahya. Tapi di kitab Abnaul Imam itu Abu Muhammad Yahya ini katakan tadi lahirnya 140 atau wafatnya tahun 199. Kok lebih tua cicit daripada buyut? Masuk akal nggak? Nyambung nggak maksud saya? Tetap enggak nyambung, Beb. Tetap enggak nyambung. Gimana? Soalnya justru karena sebab itu Nggak maksud saya nggak. mengatakan Kalau Abnaul Imam itu merupakan kitab yang penuh dengan permasalahan di dalamnya. Jadi antara apa yang sampean sampaikan itu merupakan salah satu contoh sebetulnya untuk mematahkan Abnaul Imam itu sendiri. Berarti di Abnaul Imam itu tidak valid. Banyak permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan. Di antaranya tadi itu, kenapa kok ditulis 190-an wafatnya seperti itu. Oke, tadi kan Anda mengatakan bahwasanya untuk terkait teksnya atau kontennya, isinya itu tidak ada menjadi masalah kan? Artinya Kalau itu kontennya saya juga setuju bahwasanya secara statistik ketika kita mengurut ke atas itu tidak mungkin berumur 199 ya. ya. Oke, 199 Karena gini, tahun. karena di halaman Wafatnya. setelahnya tuh, di halaman 18 ya kalau nggak salah, 119 bentar. Itu jelas sekali. Mana ya? Di halaman ini, nih, di halaman 18. Sebentar. Nih, ketika mu'allif ini muhakkik menyebutkan tentang ihtimami apa sih tulisannya ini kecil banget. Binashri hadal kitab wal i'tina bihi ya kan wa tashjira kana li'iddatih ahdaf. Di poin kedua itu kan disebutkan tuh li ahammiyati hadal kitab al makhtut li ibni Toba qama ibnu Sadaqah al-Halabi ar-Razzaq wa huwa Ahmad bin Salih bin Ahmad al-Khalwati ya. Wa kana waraqan wa adiban fadilan. Tuwfi sana 89 wa 100 wa alfi hijriyah. Wa qad zada 'ala al-makhtut ziyadat fi salasil al-ansabi ba'da asri bin Toba. Ini poin nih. Ba'da asri bin Toba. Bukan qabla asri ibn Toba atau fi asri ibn Toba, bukan. Wala fi asri wala ba'da wala qabla asri, tapi di sini sebenarnya ba'da asri. Artinya kalau Ibn Toba ini kita kita ikuti tahun wafatnya seperti yang di cover 478 ini, di saat itu berarti Imam Ubaidillah sudah lahir. Berarti ketika ada penyebutan nama Imam Ubaidillah di kitab Ibn Toba itu, di kitab Abnaul Imam ini berarti bisa dibenarkan karena penambahan itu waqad zada 'alal makhtut itu ziyadat fi salasil al-ansab itu ba'da asri Ibn Toba, bukan fi asri atau qabla asri. Terlebih-lebih qabla asri. Paham enggak maksud saya? Maksudnya seperti ini. Ketika kita
kita jangan ke konten dulu. Akan tetapi kita pecahkan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan sebelum menyatakan bahwasanya kitab Abnaul Imam ini betul-betul kitab yang autentik. Ketika dirujukkan kepada Ibnu Tabatibah. Itu yang pertama. Karena masalah yang tadi, masalah dari Ibnu Tabatibah itu yang berumur 109, wafat tahun 1999, yang itu mustahil. Mustahil yang pertama, sebagaimana sampean sampaikan. Kemudian iskal yang kedua itu tidak sama dengan penulisan yang ada di covernya, dan juga dengan asruh Ibnu Tabatibah ketika mencatat nama Ubaidillah. Karena enggak mungkinlah Ibnu Tabatibah yang berumur 1900 yang wafat 1999 itu menyebutkan orang yang akan hidup setelahnya, 2 abad setelahnya. Itu kan enggak masuk akal. Oke, kalau menggunakan dalil ketika jika Imam Ibnu Tabatibah ini wafat tahun 199 kan gitu. Artinya karena Imam Ibnu Tabatibah ini wafat tahun 199, mustahil dia bisa ketemu Imam Ubaidillah yang hidupnya 100 tahun kemudian setelah dia, kan begitu. Apalagi sampai menyebutkan nama. Oke. Begini, gimana cara menjawabnya itu? Oke, saya akan menggunakan dalil dari Mukimat sendiri itu. Mukimat pernah mengatakan, ketika kami bantah di dalam kitab Syajarul Mubarakah mereka terkait yang ada pada Muqaddimatut Tahqiq, dia mengatakan, maka ini akan saya pakai juga. Kalau Anda mau bantah ya berarti harus membantah kitab Syajarul Mubarakah itu sendiri. Karena begini, dia mengatakan ketika saya membantah terkait Muqaddimat Tahqiq itu, dia mengatakan secara isi tidak ada menjadi masalah. Bahkan di akhir nuskho pun tetap ditetapkan itu sebagai si muhaqqiq ini menetapkan Imam Fakhrul Ar-Razi sebagai penulisnya. Padahal kami temukan di halaman 12 seperti di situ dikatakan qara'tuhu ala Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali, ya kan? Nah, itu tidak menjadi masalah karena itu bukan isi, yang penting tuh isinya. Sebagaimana tadi antum sampaikan tadi terkait isinya, kontennya, itu tidak menjadi masalah. Nah, kalau seandainya saya menggunakan juga pendapat Anda, maka kitab Syajarul Mubarakah dan kitab Abnaul Imam ini sama-sama masih dalam apa tadi bahasa Anda? Anda mengatakan kitab Abnaul Imam tadi apa? Abnaul Imam itu sebelum kita karena saya seperti ini, jangan melebar kemana-mana dulu. Oke. Enggak, sebentar. Sebelum antum melanjutkan, saya mau tadi memperjelas. Tadi antum mengatakan kitab Abnaul Imam ini setelah diteliti dari Muqaddimah itu, nah antum lalu menyimpulkan berarti kitab Abnaul Imam sebagai kitab apa? Sebagai kitab yang penuh dengan kontroversi. Oke, baik, stop. Oke, maka kami juga mengatakan kitab Syajarul Mubarakah itu juga kitab yang penuh kontroversi, walaupun secara konten ya, isi ya, itu tidak ada menjadi masalah, tidak ada diperdebatkan. Itu loh, hanya saja. Jangan kemana-mana ini, Bib. Jangan kemana-mana, jangan melebar. Enggak, maksud saya bagaimana Anda menanggapi itu gitu. Maksud saya begini, Wah, ini udah framing Askoli ini, udah framing ini. Biar fair gitu loh. Karena secara isi Syajarul Mubarakah tidak menjadi masalah, hanya saja bermasalah di Muqaddimat Tahqiqnya. Karena seperti ini, kita ini sekarang bukan muqallid lagi. Kita ini bukan muqallid. Maka karena kita bukan muqallid, kita harus punya data kuat. Artinya, ketika Abnaul Imam itu mau dikatakan sebagai sebagai kitab yang dikarang oleh Ibnu Tabatibah, yang di situ banyak kontroversi, maka saya menyatakan ini muhakkiknya yang teledor. Saya nggak percaya muhakkik. Oke, baik. Berarti yang menjadi titik beratkan adalah muhakkik ya? Karena kami ini sekarang bukan muqallid kan, tapi mujtahid sekarang kami. Wow, amazing. Oke, baik. Gini, justru kami ingin bantah itu karena di kitab Abnaul Imam ini ditahqiq oleh
tiga orang pentahqiq, tiga ulama pentahqiq, Ibn Sodako Al-Halabi, Abul Aun, Muhammad As-Safaraini, kemudian Muhammad Ibn Nassar, Ibrahim Al-Maqdisi, ya kan? Ketiga-tiga muhakkik ini tidak ada mempermasalahkan terkait penamaan daripada Imam Ibn Battuta, lalu kemudian juga terkait isi, terlebih isi. Dan juga ulama nasab ataupun ulama selain ilmu ahli nasab juga tidak, yang ada di zaman beliau dan ada di setelah zaman beliau itu tidak ada mempermasalahkan kitab ini atau mempermasalahkan muhakkik ini. Lalu bagaimana Anda bisa mempermasalahkan muhakkik daripada kitab tersebut? Monggo. Ustaz Ibnul Qadhi. Monitor Ustaz Ibnul Qadhi. Oh, enggak. Ya. Ya pokoknya kalau Ya, saya itu pokoknya. tak percaya Hamnaul Imam itu. Tak percaya pokoknya. Enggak, maksud saya ini kalau antum, saya pakai dalil saya pakai jawaban tadi itu, antum misalkan antum ini termasuk mukimat yang cerdas lah gitu. Bagaimana antum bantahnya? Misalkan enggak usah pakai dalil pokoknya dulu. Poinnya apa poinnya? Tadi kan antum mempermasalahkan muhakkik daripada kitab Ibnul Imam, kan begitu? Nggih. Betul nggak? Saya takut salah nih, benar nggak? Betul. Oke, di sini muhakkik kan ada 3. Ibn Sodako Al-Halabi, Abul Aun, Muhammad As-Safaraini, Muhammad bin Nassar, Ibrahim Al-Maqdisi, ya kan? Ketiga-tiga muhakkik ini tidak ada mempermasalahkan nama yang dinisbatkan kepada nama kitab yang dinisbatkan kepada Ibn Battuta ini, yaitu Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga muhakkik ini juga tidak mempermasalahkan terkait isinya gitu loh. Ya kan? Isinya yang juga dikuatkan tadi oleh Anda bahwasanya terkait isi, untuk isi tidak ada yang dipermasalahkan. Dan yang ketiga, tidak ada ulama baik di zaman beliau atau di setelah zaman beliau, atau itu baik itu dari ulama nasab sendiri atau selain daripada ulama nasab, yang mempermasalahkan ketiga muhakkik ini dan juga mempermasalahkan kitab ini secara khusus, secara spesifik penamaan daripada muallif itu. Lalu bagaimana Anda bisa mempermasalahkan muhakkik ini lalu kemudian mempermasalahkan terkait ketersambungan penisbahan nama Ibn Battuta ini kepada kitab Ibnul Imam? Iya. Itu kan muhakkiknya ada 3 yang dilakukan bukan serentak, akan tetapi disaring, kemudian disaring lagi, artinya ditahqiq lagi. Cuma yang menjadi permasalahan di situ selain yang 3 itu ada campur tangan Jamalul Lail. Jamalul Lail itu kita ketahui bersama itu dari Ba'alawi. Jadi saya yakinkan itu merupakan bentuk manipulasi data yang dilakukan oleh Jamalul Lail. Oke, seperti itu. Oke, baik. Bukan terkait muhakkik. Oke, baik. Itu pendapat Anda. Ada semacam bisa nggak saya katakan itu adalah asumsi Anda, karena Anda juga tidak ada menyebutkan data ataupun dalil atau hujah daripada ulama yang mengatakan bahwasannya yang bernama Jamalul tadi ini, Said Yusuf bin Abdullah Jamalul ini juga ikut serta menambahkan ataupun mengurangi di situ. Maka sehingga saya mungkin berhak mengatakan kalau itu adalah hanya sebatas asumsi Anda saja. Bukankah itu lebih daripada dalil? Ketika ditahqiq oleh 3 orang muhakkik yang dilakukan tidak secara serentak, kemudian kok masih ada kesalahan? Ditahqiq oleh 3 penahqiq bukan secara serentak bersama, akan tetapi disaring di atas saringan, kemudian kok masih ada kesalahan yang sangat fatal. Di antara kesalahannya adalah penyebutan tahun tersebut. Apakah itu merupakan bukan indikasi yang kuat untuk mengarah ke tadlis di situ? Oke, saya rasa dari 3 muhakkik ditambah lagi dengan Mu'tanibih
hadal kitab ya, yaitu Said Yusuf bin Abdullah Jamalulil itu, beliau saya tidak semudah Anda mengatakan bahwasanya beliau ini mungkin secara serampangan atau mungkin secara ketidaktahuan atau mungkin sengajanya beliau tidak tahu akan kewafatan atau tahun wafat daripada Ibn Tabatabai ini. Artinya di situ dia membuat ada kontradiksi, menyalahkan dari tulisan yang di cover itu dengan yang ada di dalam Muqaddimah Tahqiq itu. Nah, karena apa? Karena dari ketiga orang muhakkik ini, ya kan, begitu juga ditambah dengan Mu'tani bihadal kitab ini, Said Yusuf bin Abdullah Jamalulil ini, beliau ini justru dia tidak mengatakan secara spesifik bahwasanya ada kesalahan berbeda, bukan kesalahan, meragukan daripada penamaan Ibn Tabatabai ini, berbeda dengan kitab Syajarul Barokah yang sempat muhakkik kitab tersebut mengatakan minal ajab gitu loh, ya kan. Artinya dari ketiga muhakkik ini, walaupun dia menyebut di situ tertulis tahun 199, yang mana bagi saya ya, walaupun juga asumsi, itu bisa jadi ada kesalahan atau ada penulisan atau ada tulisan yang yang terbuang, atau mungkin ada tahun yang salah ditulis. Bagi saya seperti itu, karena tadi setelah kita uji, kita hitung tahun dari tahunnya Imam Ibn Tabatabai menuju Sayyidina Ali itu terlalu dekat. Kalau kita sebutkan tahun 199 itu tahun dekat, bahkan tadi kita hitung dari tahunnya 149, terlalu dekat banget. Makanya saya walaupun asumsi ya, saya lebih condong bahwasanya itu ada kesalahan dalam penulisan di situ. Karena kenapa saya katakan ada kesalahan dalam tulisan di situ, bisa jadi kesalahan dalam tulisan angka tahun itu, atau mungkin kesalahan atau ada pengurangan, atau mungkin ada tulisan yang tidak tertulis di situ yang dimaksudkan 199 ini siapa. Karena tadi saya tegaskan, ketiga muhakkik ini ditambah juga Sayyid Yusuf bin Abdullah Al-Jamalulil ini tidak ada pernah mempermasalahkan terkait itu gitu loh. Sebetulnya kita sedang membicarakan Abnaul Imam, sampean malah melebar ke mana-mana, ke Syajarul Barokah. Biasanya kalau sabakul khot atau sabakul kitab itu biasanya ketika berbentuk angka, tapi di sini berbentuk berbentuk huruf. Oke, baik. Dalam artian di sini menggunakan tis'un wa tis'inah ba'da mi'atin. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Ba'da mi'atin min hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ untuk dikatakan salah ketik atau salah penulisan itu sangat tidak masuk akal, karena yang pertama itu bukan angka, kemudian yang kedua itu sudah dikaji. 3 orang muhakkik, yang muhakkik itu tarafnya itu di atas daripada bahithul ansab. Kalau bahithul ansab bisa salah, itu bisa ditolerir, tapi kalau sudah dikatakan muhakkik itu di atasnya bahith, jadi itu amanatut tahqiqnya mau dikemanakan. Ketika amanatut tahqiq ini tercoreng, berarti kita boleh dong tidak percaya kepada muhakkik yang 3. Oke, untuk kali ini saya ikuti dulu narasi Anda ya. Anggap saja ini saya tidak katakan ini ada kesalahan. Kalau ngikutin narasi Anda kan ini sudah jelas nih, tulisan juga dengan huruf bukan dengan angka kan begitu. Tapi Anda kan sempat mengatakan bahwasanya terkait isi atau kontennya tidak menjadi masalah. Nah, sedangkan point of view-nya ataupun mahalus syahid kita itu kan tentang pembahasan daripada penamaan Ubaidillah itu tersambung kepada Ahmad bin Isa atau tidak. Sedangkan kalau memang kita mengatakan isinya tidak bermasalah, isi itu sendiri tidak bermasalah, berarti nama Ahmad bin Isa yang disebutkan di dalam isi itu berarti juga bisa diverifikasi. Walaupun mungkin untuk penamaan mu'allif daripada kitab ini kita masih dalam perdebatan gitu loh. Apa maksud saya? Nggih. Nah,
Sebagaimana kalau kami lagi-lagi ya mungkin kalau Anda anggap mengatakan Anda anggap kami melebar ya begitu juga kitab Syajrul Barokah masih kita perdebatkan terkait muallif itu, tapi isinya tidak ada yang mempermasalahkan misalkan. Artinya ketika disebutkan anak Nabi Isa ada 3 Muhammad, Abu Ja'far, Ali dan Husain itu ya itu benar. Karena memang isi tidak kontradiksi, isinya tidak bermasalah. Nah, begitu juga di kitab Ibnul Imam, kalau isinya memang tidak bermasalah, berarti ketika penyebutan nama Abdullah Urifa bi Ubaidillah tadi itu sebagai anak Ahmad bin Isa, berarti juga tidak ada menjadi masalah, gitulah. Nggih. Ya. Kan sekarang untuk apa itu dalam ranah untuk memverifikasi data. Ketika kita memverifikasi data, maka poin yang paling pokok secara pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita harus tasabbut terhadap rawinya atau tahqiq terhadap rawi atau nakil daripada kabar tersebut. Jadi itu adalah tingkat kedua atau step kedua daripada setelah kita memverifikasi sahih tidaknya tentang pengarang kitab tersebut. Ini seumpamanya ada data bertulisan Ubaidillah dan lain sebagainya. Kemudian dari data ini kita mau verifikasi, mau kita tatabut, mau kita tahakkuk. Apakah ini apakah ini disampaikan oleh perawi yang adil dan thiqah. Nah, ketika ini tidak ditemukan masih sebelumnya, pengarangnya siapa, tidak bisa diverifikasi secara jelas, maka di sini kita tidak bisa menyematkan data ini adalah sahih. Validitasnya jelas. Karena untuk menentukan kethikuhannya saja masih belum. Untuk menisbatkan kepada Ibnu Tabatibah yang sebagai nasabah. Oke, baik. Kalau itu menjadi dalil Anda, lalu kenapa Anda mengatakan di awal tadi terkait konten itu tidak bermasalah, gitulah. Terkait isinya tidak ada yang menjadi masalah, berarti isi ini bisa dipertanggungjawabkan, berarti isi ini valid, gitulah. Hanya saja berkaitan dengan muhakkik terlebih muallifnya itu masih di dalam pembahasan, masih di dalam pertentangan, gitu. Karena saya lebih condong kalau muhakkiknya bermasalah atau mungkin muallifnya mungkin langsung kepada muallifnya yang bermasalah, bisa jadi juga isinya walaupun sedikit juga bermasalah gitu. Itu kan bukan pernyataan saya yang mengatakan bahwasanya isinya itu tidak bermasalah. Akan tetapi itu perkataan daripada keturunan Ba'alawi, Jamalul Lail, yang saya kutip tadi itu di awal. Oke, baik. Kalau itu Anda kutip, lalu Anda jadikan suatu pegangan, lalu kok di saat yang bersamaan Anda juga melakukan upaya kontradiktif kepada nama yang sama itu, Sayyid Yusuf bin Abdul Jamalul itu, karena dianggap ini adalah internal. Ya, karena latar belakang saya memang tidak percaya kepada Ba'alawi. Baik. Saya benci kepada Jamalul Lail. Baik, enggak, maksud saya seperti ini. Kalau sebenarnya dari awal tinggal langsung cukup langsung diputuskan saja, ya kan? Isinya tidak bermasalah, isinya tetap juga bermasalah karena itu itu pernyataan dari internal Ba'alawi Jamalul Lail, kan gitu. Sebenarnya simpel. Tapi Anda tidak menyebutkan itu dari awal. Saya masih ingat tadi Anda tidak mengatakan isinya itu bermasalah karena dibuat atau karena melalui pernyataan Sayyid Yusuf bin Abdul Jamalul itu. Ya, pokoknya saya akhir daripada saya nggak percaya tetap apapun narasi yang sampean sampaikan, tetap saya nggak akan percaya. Oh, saya